Halo gengs, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani hidup. Balik lagi bersama saya Iqbal yang akan selalu setia menemani waktu gabut kalian. Dalam video ini kita akan melanjutkan alur dari drama Blin sebelumnya. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Dan sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Di episode sebelumnya, suasana sidang dibuat heboh dengan pernyataan Jung Man-chun yang mengatakan bahwa Sung Joon adalah pelaku sebenarnya. Sementara di rumah, Sung Joon yang sedang bersiap hadir ke persidangan tampak tersenyum licik. Kemudian kita dibawa flashback ke 20 tahun yang lalu, yang mana salah seorang anak yang berhasil kabur sedang berada di kantor polisi. Sang polisi lalu meminta anak tersebut menuliskan semua hal yang ia alami di sana, serta bagaimana cara ia melarikan diri. Setelah ia memberikan beberapa bungkus roti dan susu, tanpa diduga, ternyata sang polisi termasuk komplotan dari orang-orang dari tempat itu, yang kemudian membawa anak tersebut kembali ke sana. Tertulis di sana, tempat tersebut bernama Pusat Kesejahteraan Harapan. 판사님, 무형경찰서 류성준 경장을 증인으로 신청합니다. Lalu kita kembali ke masa sekarang, di mana Sung Joon yang telah hadir di ruang sidang dibuat bingung atas pernyataan Jung Man-chun. Sung Joon kemudian menyangkal pernyataan tersebut dengan menjelaskan beberapa bukti dan alasan kuat yang ia temukan, yang bisa menjelaskan bahwa Jung Man-chun memanglah pelakunya. Namun Jung Man-chun tetap bersikeras dan tidak mengakui hal tersebut. 알겠습니다. 저 여자를 죽인 놈은 내 말 좀 믿어주시오. 난 정말 사람을 안 죽인 형사입니다. 이 형사가. Beberapa saat kemudian di sebuah ruangan, para juri mulai memberi penilaian. Namun saat yang lain telah selesai memutuskan, salah satu juri tampak bimbang karena ia sedikit percaya akan perkataan Jung Man-chun di persidangan. Sementara di ruang lain, Sung Hon masih kepikiran dengan Jung Man-chun yang mengatakan bahwa Sung Joon lah pelakunya. 그 사람이 백 사장이 나를 죽였습니다. Kemudian sidang kembali dimulai. Para juri memutuskan bahwa Jung Man-chun bersalah. Lalu Sung Hon membaca putusan dan menetapkan hukuman penjara seumur hidup pada Jung Man-chun. 무기징역을 선고한다. Jung Man-chun tak terima dengan keputusan tersebut. Ia membuat keributan di persidangan. Pengacara yang berada di sebelahnya pun menjadi korban. Ia juga ingin menyerang Sung Hon. Beruntung, Sung Joon langsung menghentikannya. Sebelum meninggalkan sidang, Jung Man-chun mengancam para juri dengan mengatakan mereka akan mati karena memperlakukannya seperti itu. 니들 죽는 건 바로 오늘 니들한테. Setelah sidang selesai, para juri memutuskan untuk makan malam bersama di restoran milik juri nomor 6 untuk merayakan hasil sidang mereka. Scene kemudian berganti di kediaman Sung Hon dan Sung Joon. Sung Joon yang khawatir bertanya keadaan sang kakak, namun Sung Hon hanya bersikap biasa saja. Sung Hon malah bertanya kembali mengenai kasus Ji-eun. Apakah Sung Joon memang pelakunya? Dia mengingatkan Sung Joon agar jangan sampai ia duduk di kursi terdakwa. Sung Joon tampak sedih karena merasa kakaknya terlihat tak mempercayainya. 형이 날 믿지 못하니까. 아니다. Sementara itu di perjalanan menuju penjara, Jung Man-chun berhasil melarikan diri dan terlihat ia dibantu oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor, yang membuat mobil yang membawa dirinya mengalami kecelakaan. Di sisi lain, para juri yang belum mengetahui hal tersebut
masih terlihat santai berkumpul dan saling memperkenalkan diri. Di antaranya ada Charles, sang pemilik restoran, Kokomam yang katanya influencer, kemudian ada Kang Yongki, Jong In-sung, Bae Chul-ho, Choi Som-gil, Cho Eun-ki, lalu ibu-ibu paranormal Kwon Kyung-ja, serta pria yang terlihat mencurigakan bernama An Tae-ho. Scene kemudian beralih memperlihatkan Sung Jun yang tengah memeriksa TKP kecelakaan dan melihat rekaman CCTV. Ia mereka ulang adegan di TKP dengan imajinasinya dan kemudian ia menemukan sebuah spion sepeda motor. Di lain sisi, ternyata Jung Man-chun yang menggunakan sepeda motor pergi ke arah Yeonju-dong, yang mana itu adalah daerah kediaman Cho Eun-ki. Sung Jun yang khawatir akan keselamatan sang kakak mencoba meneleponnya dan memintanya agar ia tetap berada di rumah. Sung Hon pun mengiyakan, namun pada nyatanya ia telah berada di kantor pengadilan. Sung Hon memeriksa beberapa berkas dan ia menemukan salah satu berkas yang berisi alamat para juri telah robek. Sung Hon pun teringat akan kejadian di sidang saat Jung Man-chun yang mengancam para juri. Ia pun mengirimkan pesan grup pada beberapa juri dan mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Beberapa dari juri telah merespon dan mengatakan mereka baik-baik saja. Namun Cho Eun-ki malah mengabaikan pesan tersebut. Sung Hon kemudian meneleponnya untuk memastikan dan ternyata ia sudah berada di rumahnya. Ia pun meminta maaf karena mengabaikan pesannya. Setelah Eun-ki menutup teleponnya, ia merasakan ada seseorang di rumahnya. Eun-ki lalu mengecek ke kamar mandi, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Namun ketika ia berbalik, Jung Man-chun tiba-tiba muncul dari dalam tirai. Esoknya, kita diperlihatkan pada Jung Man-chun yang telah berhasil menyandra Cho Eun-ki. Para polisi pun berusaha membujuknya. Namun Sung Jun berdebat dengan mereka karena merasa Jung Man-chun bukanlah orang yang bisa dibujuk. Sung Jun pun memutuskan naik seorang diri. Ia kemudian mendobrak masuk ke dalam. Jung Man-chun terlihat sangat terkejut dan mencoba menyerang Cho Eun-ki. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Sung Jun yang telah menembak tepat di bahunya, yang membuat Jung Man-chun tergeletak. Tapi ketika Sung Jun ingin melepaskan Eun-ki, tiba-tiba Jung Man-chun bangkit kembali dan menusuk punggungnya, yang membuat Sung Jun tak sadarkan diri. Kemudian scene beralih pada Jung Man-chun yang telah berada di rumah sakit, dan tampak di sana Bae Mon-kang sedang berpura-pura menjadi dokter untuk mendatangi dirinya karena ingin membalaskan dendam sang putri yang telah ia bunuh. Jung Man-chun tampak ketakutan dan ia kembali mengatakan bahwa dia bukanlah pelakunya. Ia menjelaskan bahwa ada seseorang yang membayarnya untuk menculik putri Bae Mon-kang. Namun Jung Man-chun tak pernah sekalipun membunuhnya. Ia kemudian berkata bahwa ia memiliki rekaman dengan orang yang membayarnya tersebut. Lalu Jung Man-chun juga mengatakan nama orang tersebut adalah Jung Yeon-jae, yang membuat Bae Mon-kang serta anak buahnya sangat terkejut. Di sisi lain, Sung Jun yang juga dirawat terlihat sedang mengalami mimpi buruk, di mana ia digambarkan sebagai seorang anak kecil yang sedang dikejar banyak anjing. Ada apakah dengan Sung Jun? Siapakah dia sebenarnya? Apakah Sung Jun merupakan salah satu anak yang mencoba melarikan diri dari anjing gila dahulu? Kita bahas di video selanjutnya. Buat kalian, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info selanjutnya. Saya Iqbal. Bye. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it